Istrinya itu kakak ibu saya. Ibu saya Tan Chuanyo, selalu untung. Kalau istri Om Sore Tan Unyo, selalu pasti. Uncuan pasti untung. Ya, Unlai pasti datang. Ya. Un itu pasti. Ya. Siapa yang namanya ada Un di sini? Ada namanya Uun? Dulu banyak teman saya Uun namanya. Harun juga sebutnya Uun. Ya. Yang bangun ini juga Uun. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan bersukacita. Nah, om saya ini menikah dengan kakak. Dan tahu saudara, pendeta dulu tidak digaji sampai sekarang tidak digaji. Sudah 95 tahun GPDI. Dari cuma 2 keluarga sampai sekarang 20.000 jemaat di seluruh Indonesia. Dengan pengikut-pengikut anggota jemaat sekitar 5-8 juta. Itu termasuk yang sudah meninggal. Termasuk pendeta, jangan ketawa, kamu juga akan meninggal nanti. Tawa lagi. Ya, dia akan meninggal nanti. Hati-hati loh. Karena mentertawakan orang pulang meninggal. Tapi kalau orang meninggal tidak bisa bersuka cita. Betul? Nah, satu kali ini om saya ini sore, dia punya menantu itu siang. Saya bingung, kok bisa tepat ya? Namanya sore, menantunya namanya siang. Apakah anaknya itu nanti malam? Ya, saya tidak tahu, tapi tidak ada anaknya, cucunya yang ada malam. Baru Nathan anaknya, telepon. Ya, kemarin sudah dia stroke tapi sudah baik. Ya, Nathan sore sudah sehat, diantar-antar sama anaknya. Puji Tuhan. Sore. Nah itu Tan Unyo. Sore. Mau makan apa kita? Makan apa? Beras tidak ada. Apa tidak ada? Nah, mereka di pinggir pantai. Jadi orang ujung pandang Toraja itu gentengnya itu dari seng. Om sore, jangan kau bimbang, nyanyi sembayang, sembayang menyanyi sembayang, susah pun hilang. Marah. Apa jangan kau bimbang, jangan kau bimbang. Makan apa hari ini? Anak-anak makan apa? Jangan kau bimbang, nyanyi sembayang. Kalau sembahyang menyanyi sembahyang, susah pun hilang. Diamlah tante saya ini. Ya, orang Tionghoa kalau anaknya belum makan, ya kesel benar. Dan punya suami pendeta, jangan kau bimbang. Nanti daripada dia dengar lagi lagu itu, dia diam aja. Tiba-tiba mereka kaget di atas. Pakbu. Seperti ada orang lempar-lempar batu. Sore itu ada apa? Itu di atas. Dia lihat. Begitu lihat ikan. Ikan besar sudah. Sekarang saudara renungkan. Kalau itu ikan dimakan burung. Burung laut makan ikan. Masa ada ikan segede gini? Itu burungnya segede apa? Ini saya tanya loh. Burung apa yang makan ikan segede gini? Dan hidup. Dia bilang sama istrinya, itu Tuhan kirim ikan. Nah, pasang tangga, tuh bawa ikannya. Langsung dipotong. Jangan kau bimbang, nyanyi sembayang. Sembayang menyanyi sembayang, ikan pun datang. Lain hari, begitu lagi. Tidak ada makanan lagi. Biasa kan? Tandanya begitu, masih orang Israel zaman perjanjian lama. Bersungut-sungut, mana ini? Ada beras bisa masak, tapi tidak ada apa-apa. Jangan kau bimbang, nyanyi sembahyang. Zaman dulu kalau tidur, saudara tidur di kelambu. Pakai kelambu ya, ranjang pakai kelambu. Zaman dulu, sekarang nggak pakai kelambu. Makanya banyak yang gigit nyamuk.
Dia celentak aja. Jangan kau bimbang. Istrinya bilang, iya jangan kau bimbang. Kita nggak makan 2-3 hari nggak apa-apa. Anak-anak bagaimana? Jangan kau bimbang. Nyanyi sembahyang. Ada burung merpati masuk. Cute ke kamar. Kelambu diturunkan. Itu ada apa itu? Ini burung apa? Ini makan siang. Tangkap merpati itu langsung dikorban. Di mezbah korban saudaraku. Dipanggang dan makanlah. Saya kasih jas baru saudara sama Om sore supaya dipakai. 2-3 bulan lagi dia datang tidak ada jasnya. Mana Om? Karena kepada pakai jas dari saya mana? Udah kasih pendeta lain. Dikasih ke pendeta lain. Jangan kau bimbang. Kalau sembahyang menyanyi, burung pun datang. Haleluya. Kalau saudara lihat lacinya belum penuh, jangan kau bimbang, nyanyi sembahyang. Uang pun datang. Pintar. Bukan kanjeng apa tuh? Yang dari keluar uang palsu semua, saudara. Kasihan orang 200 miliar. Ya, orang-orang dari ujung pandang 200 miliar. Kasih mau ingin lebih kaya lagi. Coba, udah 200 miliar, beli kuaci aja berapa truk. Ya. Empat. Ajarkanlah jalan-jalanmu. Sama-sama, ajarkanlah jalan-jalanmu. Ayatnya di dalam Efesus 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, ini jalannya Tuhan. Kamu diselamatkan oleh iman. Bukan oleh doa, bukan oleh puasa, bukan oleh perbuatan baik, bukan oleh karena nyumbang gereja. No. Oleh kasih karunia, diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Saudara bisa berusaha 1 minggu, saudara doa 8 hari. Kerja keras banting tulang. Tuhan tidak hargai. Sebab keselamatan yang dari Tuhan itu adalah anugerah. Kasih karunia itu kata ganti dari anugerah. Jadi saudara, kita tidak bisa seperti kalau beli ini, dapat voucher. Saudara ngumpulin voucher sebanyak-banyaknya, bisa tuker sama mobil. Ya. Tidak bisa saudara, saudara bisa tuker dengan pesawat nanti, pesawat TV bisa. Ya, tidak bisa. Kalau dalam keselamatan tidak mengumpulkan voucher. Ya kalau kita berbuat baik nanti di sorga juga dicatat perbuatan. No. Saudara diselamatkan oleh iman kepada anugerah Allah. Bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Kalau saudara dikasih apa-apa, saudara hanya bilang apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup. Siapa penciptanya? Siapa? Terima kasih. Nyanyinya bisa, penciptanya nggak tahu. Siapa pencipta Indonesia Raya? Siapa pencipta lagu tadi? Welar kauntu. Ya. Galatia 2 ayat 16. Jalannya Tuhan, lihat.
Wah, saya nggak bisa lihat ini, tapi saudara bisa lihat kan? 2, 3. Kamu tahu, stop. Asalnya tidak tahu. Sekarang kasih tahu jalannya. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan perbuatan kita. Hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus sama-sama. Supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus. Dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Wanita saja. 2, 3. Masih ada gereja di Cianjur yang pegang Taurat. Tapi ya sudah, mau-maunya dia. Tetapi tidak bisa dibenarkan, kata Tuhan. Oleh anugerah kita dibenarkan. Nah, inilah jalannya Tuhan. Tadi saya dengar kesaksian, dia merindu ingin melakukan kehendak Tuhan. Dia bilang masih banyak handicap, ya bukan handicam tapi handicap. Kalau handicap itu kekurangan kita. Kalau handicam itu buat ngerekam, handicam itu. Ini handicap. Ulangi handicap. Handicap. Ya. Dulu sebelum sekolah kita mesti begini. Kalau tangan sudah sampai ke telinga baru boleh sekolah. Waktu kita kecil udah gini-gini, belum bisa sekolah. Begitu sampai udah bisa pegang telinga. Wah, nah inilah handicap, belum sampai ke kuping. Dia udah sampai, boleh sekolah. Boleh sekolah. Jalan Tuhan sangat berbeda dengan kita. Tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat ada 635. Lambang orang Israel itu buah apa itu? Yang banyak delima. Sebab delima itu menurut orang Yahudi bijinya itu 635. Nah itu disurutkan dengan 10 perintah Allah, 10 hukum Taurat. Bintang film Charlton Heston. Bintang film Ben-Hur, dia jadi Nabi Musa. Waktu film The Ten Commandments, 10 perintah Allah. Itu waktu diputar di bioskop. Karcisnya 10.000, mahal sekali. Ada orang Ambon mau nonton. Dia cuma punya uang 2.000. Dia masuk di loket mau beli karcis mau nonton 10 perintah Allah. Dia bilang dikembalikan lagi uangnya. 10.000, Bapak, tidak bisa 2.000. Oh, beta mau menonton cuma 2 hukum saja. Itu orang Ambon banyak akalnya. Ya. Beta mau menonton cuma 2 perintah saja. Perintah ke-1, perintah ke-2, beta keluar. Ya. Tidak bisa masuk. Itulah hukum Taurat. Tidak bisa. Walaupun 9 perintah sudah lakukan. 1 miss. Tidak bisa. Nah makanya kita harus tahu jalannya Tuhan itu adalah jalan anugerah. Melalui kita iman kepada Tuhan Yesus, itu oleh anugerah Tuhan. Tahu gak saudara-saudara sampai di gereja ini karena anugerah Tuhan. Ya. Saya sampai kaos kaki saya basah, sepatu saya basah karena hujan. Dari Jakarta, dari mulai berangkat sampai di Cianjur, hujan deras. Di Bandung hujan. Waktu masih di Bandung sudah ada berita. Kopo kebanjiran. PVJ kebanjiran. Aduh, saya belum pernah lihat hujan sebesar itu, saudara. Saya cuma bilang, selamatkanlah hamba-Mu. Dengarlah doaku. Tibakan di kota Tauco, di kota Cianjur. Dan tiba tepat
saudaraku, jam 2. Masih bisa turun, masih bisa ngelonjor, masih bisa lihat firman dulu sebentar, masih bisa ini. Dan setelah selesai pakai kaos kaki baru, sepatu, basah lagi sampai di sini karena hujan lagi. Ya. Tapi nggak apa-apa, biar sepatu basah. Ya. Asal hati kita lurus di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, ini membawa kita, amennya itu amen suruh terus. Ya. Amen, terus. Jangan terus di nomor 4. Ya, baiklah, kita nomor 5. Beri saya kekuatanmu. Sama-sama, beri saya kekuatanmu. Kembali kepada Mazmur 86. Sekarang kita baca ayat 16. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Sama-sama, berilah kekuatanmu kepada hambamu. Dan selamatkanlah anak laki-laki hambamu perempuan. Jadi hamba yang pertama itu lelaki. Hamba yang kedua hamba perempuan. Nah dia ini Daud menganggap dirinya itu seperti hamba laki-laki. Hambanya Tuhan. Pelayannya, servannya, budaknya Tuhan. Tapi dia minta anak-anak dari hamba perempuan juga tolong Tuhan selamatkan. Berikanlah kekuatanmu, berikan kekuatan dari Tuhan. Nah, soal kekuatan saudara, saya jarang berdoa, Tuhan berilah kekuatanmu kepada saya. Saya jarang. Saya selalu berdoa begini, berilah kelemahanmu Tuhan kepada saya. Sebab ada di Alkitab. 1 Korintus 1 ayat 25, perjanjian baru. Nah ini, saudara catat dulu, lihat di atas. Sebab yang bodoh dari Allah. Kalau ada bodohnya, Tuhan itu kalau ada bodohnya, masih lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah, kalau Tuhan ada lemahnya, lebih kuat dari manusia. Maka saya bilang, Tuhan, berilah kelemahanmu kepadaku. Karena kelemahan Tuhan jauh lebih kuat. Dari segala kekuatan setan pun, Tuhan punya kelemahan jauh lebih kuat. Ya kita lihat bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya, because the foolishness of God, kebodohan dari Allah, kalau Tuhan itu ada bodohnya, is wiser, lebih bijak than men, daripada banyak orang. Sebab memakai E. And the weakness of God, dan kelemahan dari Allah. Haleluya. Kelemahan dari Allah is stronger than men, lebih kuat dari manusia. Tetapi saudara tidak salah kalau saudara bilang, Tuhan berilah kekuatanmu kepadaku. Tidak salah. Ini saya ambil dari perjanjian baru.